Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rodianto, ingin mempresentasikan tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yaitu jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Tujuan jaringan komputer. Secara umum, tujuan dan fungsi jaringan komputer adalah alat berkomunikasi satu sama lain menggunakan komputer melalui aturan atau protokol tertentu, sehingga penggunaan komputer dalam satu area tertentu dimungkinkan untuk dapat berbagi hingga hardware secara bersamaan. Jenis-jenis jaringan komputer yaitu ada 4. PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, televisi. Sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Dan selanjutnya ada LAN, Local Area Network. Jaringan komputer yang menyambung komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Dan selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Topologi jaringan komputer ada 8, yaitu topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hybrid. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu 1. Biaya instalasinya murah. 2. Performa koneksi cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. 4. Implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu yang 1. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. 2. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. 3. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu 1. Penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. 2. Mudah digunakan untuk sangat sederhana. 3. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit.
Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu 1. Sering terjadi tabrakan arus data. 2. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. 3. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. 4. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh. 1. Bandwidth limitnya cukup besar. 2. Security data pada topologi ini sangat baik. 3. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh. 1. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasinya sangat rumit. Yang keempat, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. 2. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. 3. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. 4. Lebih fleksibel. Kekurangan topologi star di antaranya yaitu 1. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. 2. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. 3. Sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yaitu 1. Memiliki kinerja jaringan yang lambat. 2. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. 3. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. 4. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer. Yang pertama, biaya instalasi sangat murah. Yang kedua, proses instalasi mudah. Yang ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer. Yang pertama, sangat sulit dikembangkan. Yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. 3. Proses troubleshooting termasuk rumit. 7. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear. Yang pertama, mudah dikembangkan. Kedua, penggunaan kabel sedikit. Ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. 4. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear. Yang pertama, kepadatan trafik data cukup tinggi. 2. Keamanan data tidak terjamin. 8. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain,
Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid diantaranya yaitu yang pertama, bersifat fleksibel dan penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid. Kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. 2. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. 3. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Yang selanjutnya yaitu OSI layer. OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Nah, ini ada jenis OSI, yaitu ada 7: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Yang pertama, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer kedua beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan yang lebih kecil, yaitu lapisan logika link control LLC dan lapisan media access control MAC. Yang ketiga, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Yang keempat, transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam, presentation layer berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell, semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Yang ketujuh, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.